Perkenalkan, nama saya Maufratul Jana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan materi mata kuliah Ad-Dalalah dengan judul Analisis Makna Leksikal, Gramatikal, dan Kontekstual dalam Bahasa Arab. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian ad-dalalah dan makna. Jenis-jenis makna dapat diketahui berdasarkan sudut pandang atau kriteria tertentu. Kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering menjadi penyebab sulitnya bahkan terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Agar terhindar dari kesalahan dalam berbahasa, maka perlu memilih dan mampu menggunakannya agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Yang kedua, jenis-jenis makna dalam ilmu bahasa, yakni semantik. Yang kedua adalah jenis-jenis makna dalam ilmu bahasa, yakni semantik. Jenis-jenis makna dapat diketahui berdasarkan sudut pandang atau kriteria tertentu. Kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering menjadi penyebab sulitnya bahkan terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Agar terhindar dari kesalahan dalam berbahasa, maka perlu memilih dan mampu menggunakannya agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Nah, berikut ini macam-macam makna dalam ilmu semantik. Yang pertama, ada makna leksikal. Makna leksikal atau makna dasar adalah makna asli yang dimiliki oleh suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus dan belum dipengaruhi oleh konteks kalimat maupun situasi pemakaian bahasa. Dalam kajian semantik, makna leksikal berkaitan dengan arti dasar sebuah leksan sebelum mengalami perubahan makna akibat penggunaan tertentu. Pada bahasa Arab, makna leksikal sering dikaitkan dengan akar kata yang menjadi dasar pembentukan berdasarkan kata turunan. Misalnya, kata katabah. Katabah memiliki makna dasar menulis. Dari akar kata tersebut, lahir kata lain seperti kitabun yakni buku, katibun penulis, dan maktabun artinya bangku atau kantor. Yang semuanya masih berhubungan dengan makna dasar menulis. Yang kedua, ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat adanya proses tata bahasa atau kaidah gramatika dalam suatu bahasa. Atau kaidah gramatika dalam suatu bahasa seperti proses afiksasi, pengulangan kata, perubahan bentuk kata, susunan kalimat, maupun hubungan antar unsur dalam kalimat. Makna gramatikal sangat dipengaruhi oleh perubahan bentuk kata i'rab serta pola kalimat. Misalnya nih, kata katabah berarti telah menulis. Sedangkan ketika berubah menjadi yaktubu, maknanya berubah menjadi sedang atau akan menulis. Makna gramatikal juga dapat dilihat pada perubahan jumlah, jenis kelamin, maupun hubungan sintaksis dalam kalimat. Yang ketiga adalah makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna suatu kata atau ungkapan yang muncul sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kalimat, situasi, waktu, tempat, maupun kondisi tertentu. Makna ini tidak hanya bergantung pada arti dasar dalam kamus, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan bahasa dan keadaan ketika kata tersebut digunakan. Pada bahasa Arab, makna kontekstual sering ditemukan dalam penggunaan majas, ungkapan, maupun gaya bahasa Al-Quran dan sastra Arab. Contohnya, kata yadun. Secara leksikal berarti tangan, namun
Dalam konteks tertentu, kata tersebut dapat bermakna kekuasaan, bantuan, ataupun kepemilikan. Misalnya dalam ungkapan lahu yadun fi hadzal amri, yang berarti dia memiliki peran dalam urusan ini. Kata yadun tidak lagi bermakna tangan secara fisik, tetapi bermakna campur tangan atau peran. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis makna dalam kajian ad-dalalah. Makna dalam usul fikih menunjukkan bahwa suatu lafaz dapat mengandung beragam kemungkinan makna, baik yang bersifat literal maupun kiasan. Makna dalam usul fikih menunjukkan bahwa suatu lafaz dapat mengandung beragam kemungkinan makna, baik yang bersifat literal yakni hakiki, maupun kiasan yakni majazi, umum maupun khusus, mutlak maupun terikat, serta makna yang ambigu yakni mustarak maupun yang jelas. Kajian tentang makna dalam usul fikih menunjukkan bahwa suatu lafaz dapat mengandung beragam kemungkinan makna, baik yang bersifat literal yakni hakiki maupun kiasan yakni majazi, umum yakni am maupun khusus yakni khas, mutlak maupun terikat yakni muqayyad, serta makna yang ambigu yakni mustarak maupun jelas yakni muhkam. Nah, berikut ini macam-macam makna dalam kajian ad-dalalah, yaitu ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairu lafziyah, ada dalalah mantuq, dan dalalah mafhum. Yang pertama ada dalalah lafziyah, yakni makna atau petunjuk yang diperoleh melalui lafaz atau ucapan dalam kajian usul fikih dan ilmu dalalah. Dalalah lafziyah membahas bagaimana suatu kata atau susunan bahasa menunjukkan makna tertentu yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, makna tersebut muncul karena adanya lafaz yang diucapkan atau dituliskan. Contoh, kata Alkitab berarti buku. Kata tersebut menunjukkan keseluruhan benda yang disebut buku, mulai dari halaman, tulisan, hingga bentuknya secara utuh. Yang kedua, dalalah ghairu lafziyah, yakni petunjuk makna yang tidak diperoleh melalui lafaz atau ucapan, melainkan melalui tanda, keadaan, gerakan, simbol, maupun situasi tertentu. Contoh dalalah ghairu lafziyah, misalnya seseorang menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan atau menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan. Yang ketiga ada dalalah mantuq dan dalalah mafhum. Cara memahami makna suatu lafaz berdasarkan makna yang disebutkan secara langsung maupun makna yang dipahami secara tidak langsung dari suatu teks. Makna yang dipahami langsung dari lafaz yang diucapkan atau tertulis dalam teks. Makna ini terlihat jelas sesuai bunyi kalimat. Contoh dalam ayat wa aqimus sholata, yang berarti dirikanlah sholat. Makna mantuknya adalah perintah melaksanakan sholat, karena perintah tersebut disebutkan langsung dalam lafaz ayat. Contoh dalam ayat larangan berkata kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin. Makna mantuknya adalah larangan mengatakan kepada orang tua. Sedangkan makna mafhumnya adalah larangan menyakiti, membentak, atau berlaku kasar kepada orang tua dalam bentuk apapun. Kemudian, contoh analisis. Mari kita analisis ayat wala taqrabuz zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32.
Yang pertama, analisis dari sisi semantiknya. Secara semantik, kata az-zina berarti perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Kata kerja taqrabu berasal dari kata qaruba yang berarti dekat. Dalam konteks ayat ini, penggunaan larangan jangan mendekati zina memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hanya jangan berzina. Secara kontekstualnya, ayat tersebut menunjukkan larangan terhadap segala perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina, seperti pergaulan bebas, khalwat, atau perilaku yang membangkitkan syahwat. Pemilihan kata mendekati menunjukkan makna preventif dalam bahasa Al-Quran, yaitu mencegah sebab-sebab yang dapat membawa kepada suatu perbuatan dosa. Yang kedua, analisis dari sisi ad-dalalah usul fikih. Dalam kajian usul fikih, ayat ini mengandung dalalah mantuk dan dalalah mafhum. Makna mantuknya adalah larangan mendekati zina secara langsung. Sedangkan makna mafhumnya menunjukkan larangan terhadap semua jalan atau perantara yang dapat mengarah kepada zina. Dari sisi mafhum muwafaqah, apabila mendekati zina saja sudah dilarang, maka melakukan zina tentu lebih dilarang lagi. Ayat ini juga menunjukkan prinsip sad ad-dari'ah dalam usul fikih, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada kemaksiatan. Dengan demikian, dalalah ayat ini tidak hanya membahas larangan zina saja, tetapi juga pencegahan terhadap faktor-faktor penyebabnya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.